Mbah ya Pripun Mbah? mondok nang Cirebon. Awalnya niku Mbah ya. Awalnya Mbah Gendon niku mondok di Cirebon. Nang Cirebon niku ya mboten tahu antasipun ya ngasal tahun dia. 5 tahun di Cirebon niku nggih. Cirebon niku kan teng pondok niku wonten bapak penyakit gatal. Ya kan foto siram teng sendang. Nggih. Coba niku ya mboten purun siram. Lah niku dijebolaken nek rensange. Tapi mboten muncul maneh. Kurang lebih 141 tahun yang lalu di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan telah lahir seorang laki-laki, dari seorang ayah bernama Tarap dan seorang ibu bernama Tarkumi, diberinya anak itu sebuah nama, Muhammad Ashral. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, meskipun merupakan anak tunggal. Ia tidak memiliki sifat manja. Kedua orang tuanya selalu mengajari untuk hidup sederhana dan mandiri, dengan turut menggembala hewan ternak piaraan orang lain. Di mata teman sebayanya, Muhammad Ashral dikenal sebagai anak yang pendiam, dan di dalam pergaulan sesamanya, ia selalu mengalah dan pemaaf meskipun hanya teman yang kadang kala menyakiti dan menghinanya. Hingga pada usia remaja pun beliau masih tetap tidak berubah sifat, bahkan semakin menjauh dari kehidupan yang bersifat duniawiyah, kesenangan dunia. Sampai pada saat itu kedua orang tuanya pun mengenalkan kepada beliau seorang perempuan sebagai pendamping hidup atau istri. Perkawinan atau ijab kabul pun telah dilaksanakan, namun yang terjadi bukanlah seperti pada umumnya. Beliau langsung pada hari itu juga pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama rekan para pengantar. Kedua orang tuanya pun sempat dibuat kebingungan, rasa ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh beliau. Ternyata beliau sama sekali belum memiliki rasa ingin berkeluarga, yang diharapkan adalah beliau akan mencari ilmu agama atau mondok. Pagi-pagi benar beliau menemui kedua orang tuanya dan kerabatnya, mohon izin untuk pergi ke Cirebon Babakan Ciwaringin Jawa Barat keperluan mondok atau nyantri di sana. Orang tuanya pun merestuinya, dengan sedikit uang sebagai ongkos perjalanan dan sedikit bekal makan di perjalanan. Maka berangkatlah beliau seorang diri ke tempat pondok pesantren yang sebagai pengasuhnya pada waktu itu adalah Kiai Munir. Setelah hidup di lingkungan pesantren, beliau pun tetap tidak berubah, baik sifat maupun perilakunya, ia tetap senang menyendiri bahkan sempat dikenal sebagai anak yang pemalas, sebab acap kali ia malah tidur di kala rekannya sedang bekerja melaksanakan perintah gurunya. Hal ini sering membuat rekan-rekannya kurang senang terhadapnya. Hingga pada suatu ketika beliau disuruh menanato pohon pisang olcerekunya dia menolak namun ia haru akan menuruti jika dengan syarat diadakannya sebuah sayembara pohon pisang siapa yang akan berbuah lebih dahulu, mereka pun sepakat. Dan ternyata pohon pisang yang ditanam Muhammad Ashral berbuah lebih cepat, bahkan yang sangat menakjubkan adalah paginya ditanam, pagi berikutnya telah berbuah sekaligus telah masak semua. Hal itu membuat rekan-rekannya sangat beran, sekalipun termasuk pengasuhnya. Kurang lebih 5 tahun beliau berada di pondok pesantren tersebut, suatu ketika lingkungan pondok tersebut terkena wabah penyakit kulit atau gatal-gatal, kemudian oleh pengasuhnya disarankan untuk mandi di suatu sendang yang tempat dan lokasinya tidak disebutkan, setelah sampai di sana mereka pun berendam masuk dalam air sendang yang hangat tersebut. Namun lain halnya dengan Muhammad Ashral. Hanya beliau yang tidak turut masuk ke dalam sendang, beliau hanya duduk di tepian yang akhirnya timbul keinginan dari rekannya untuk memaksa dan mendorong beliau masuk dalam sendang. Maka jatuhlah beliau dan masuk ke dalam sendang tersebut. Dan apa yang terjadi? Setelah didorong masuk ke dalam sendang dan menyelam, beliau Muhammad Ashral tidak pernah muncul kembali, pencarian pun telah dilakukan, air sendang pun sampai dikeringkan, namun tetap Muhammad Ashral tidak pernah diketemukan. Dengan penuh rasa khawatir, pengasuh pondok pesantren dan para santrinya datang ke Desa Kesesi kediaman Muhammad Ashral menemui kedua orang tuanya guna menyampaikan kabar kejadian tersebut dan barangkali sudah berada di kampung halamannya. Dan di rumah pun beliau Muhammad Ashral pun tidak ada. Maka dengan penuh kesabaran dan penuh tawalal, berita kejadian itu diterimanya, dia pasrahkan terhadap kekuasaan ilahi yang maha tinggi. Setelah mendengar kabar yang demikian, para kerabat keluarga hanya dapat berharap semoga Muhammad Ashral tetap selamat dan masih hidup sehingga suatu saat masih dapat berkumpul dengan keluarganya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan kabar keberadaan Muhammad Ashral belum diketahui. Bahkan hingga puluhan tahun tetap keberadaan Muhammad Ashral seperti hilang tertelan bumi. Hampir seluruh keluarga putus asa dalam
mengharap untuk kembaliin salah seorang anggota keluarganya yang bernama Muhammad Ashral. Musim itu adalah musim kemarau panjang, tanah yang kering di sana-sini terjadi kekeringan, tanah pun banyak yang retak-retak sehingga tumbuhan pun merangangas atau kering dan akhirnya mati. Dapat dikatakan bahwa masa itu adalah masa paceklik. Suatu ketika di saat malam yang gelap, sunyi, dan sepi tiba-tiba datanglah angin yang kencang, menerbangkan semua dedaunan yang kering ke atas. Awan petir pun terdengar menggelegar diikuti derasnya hujan secara tiba-tiba. Malam itu seluruh penghuni rumah di desa itu tidak ada yang berani keluar dari rumah mereka masing-masing, yang dirasa hanyalah ketakutan yang mencekam menyelimuti malam itu. Saat itu sebuah rumah sederhana yang ditempati oleh kedua orang tua Muhammad Ashral terdengar suara ketukan piatu dari laar. Penghuni rumah tetap masih dalam suasana ketakutan dan belum berani membukakan pintu, karena lama pintu tidak dibuka, maka si pengetuk pintu tersebut dengan halus mengucapkan salam, dengan menyebut namanya. Setelah mendengar suara tersebut barulah, dengan penuh tanda tanya dan keraguan pintu rumah pun dibuka sambil membalas ucapan salam. Betapa terkejutnya setelah melihat siapa yang datang, tidak lain adalah Muhammad Ashral yang sudah berpuluh tahun tiada kabar, dan beritanya, gembira bercampur sedih menyelimuti perasaan kedua orang tuanya pada saat itu. Pulang dengan pakaian yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat pada saat itu, beliau hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari alar akaran yang dianyam, sebagai penutup aurat. Dan dengan jenggot yang lebat serta rambut yang terurai panjang hingga ke punggung. Waktu itu hampir tidak dipercaya bahwa yang datang pada saat itu adalah Muhammad Ashral. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan beliau dengan keluarganya. Kabar kepulangan Muhammad Ashral pun tersebar, sanak keluarganya ingin tahu. Sehingga menanyakan perihal keberadaannya selama ini. Beliau hanya menceritakan beberapa hal saja, di antaranya, selama ini ia tinggal di hutan di dalam gua nun jauh di sana, tidak disebutkan daerah mana, hanya ditemani para hewan. Yang sekaligus mencarikan makanan berupa pupus daun pelonding atau petai Cina dan bunga pohon jati. Rasa penasaran pun masih ada, dan ditanyakan pula tentang kepulangannya Borsarna Siapo. Beliau menceritakan bahwa selama di perjalanan beliau ditemani oleh seekor harimau dan apabila menyeberangi sungai, beliau diseberangkan oleh seekor ular. Sejak saat tersiarnya kepulangan Muhammad Ashral, banyak masyarakat yang berdatangan ingin melihat kondisi dan keberadaan beliau. Namun hal itu membuat Muhammad Ashral, dengan tidak diketahui sebabnya, secara tiba-tiba naik ke pohon kelapa. Berhari-hari hingga berbulan-bulan lamanya tidak makan dan tidak minum. Dengan segala akal dan kemampuan seluruh keluarga merayu agar Muhammad Ashral mau turun, namun tetap beliau bersikukuh tidak mau turun juga. Hampir 1 tahun lamanya ia berada di atas pohon kelapa yang pada akhirnya ia turun. Dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh. Yang lebih mengherankan lagi, beliau turun hanya dengan pelepah kelapa yang sudah kering meluncur ke bawah dengan tidak melalui batang pohon kelapa tersebut. Hingga pelepah daun kelapa itu pun dijadikan tempat duduk di bawah pohon jeruk dan pohon nangka. Di sana pun beliau tidak beranjak, hingga berbulan-bulan lamanya, hingga musim hujan pun tiba. Namun hal itu tidak merubah pendiriannya, beliau tetap di sana. Akhirnya dibuatkanlah suatu tempat guna berteduh dari hujan dan dibuatkan pula pagar berkeliling sebagai pembatas tempat tersebut. Kabar kepulangan Muhammad Ashral di kediamannya tersiar hingga sampai didengar oleh pondok pesantren tempat ia pernah menimba ilmu di sana, yang pada akhirnya pengurus serta para murid santri pondok pesantren tersebut datang berkunjung. Bersilaturahim sekaligus ingin tahu keadaan atau kondisi Muhammad Ashral pada saat itu. Setelah mereka tiba di kediaman Muhammad Ashral, tanpa berpikir panjang lagi mereka mengadakan suatu pertemuan khusus yang pada akhirnya dengan logat Cirebon yang kental, maka pengasuh pondok pesantren tersebut mengatakan, "Cungkie Muhammad Ashral wis balik, sira manah pikir, hinging pikir, sowan nang moh asyrat, julukane wali gendon." Artinya, anak-anak, sekarang Muhammad Ashral sudah pulang, maka jika kalian ada mas gundah gulana, keruwetan dan tidak adanya ketenangan dalam pikiran, maka datanglah bersilaturahmi ke tempat Moh Ashral DG julukan Wali Gendon. Begitulah ujangan yang disampaikan pengasuh terhadap para santrinya. Dan sejak kedatangan pengasuh dan para santri dari pondok pesantren yang pernah ia belajar dulu, maka barulah Muhammad Ashral Wali Gendon berkenan masuk ke rumah tinggalnya kembali. Masa itu adalah zaman penjajah Belanda di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina dan negeri ini pun masih dalam kekuasaannya. Banyak kejadian dan cerita yang melibatkan Muhammad Ashral di dalamnya.
Rumah sederhana yang beliau tempati merupakan tempat perlindungan para pejabat dan tentara pejuang pertahanan kemerdekaan yang terancam oleh serdadu Belanda pada saat itu. Sehingga beliau merupakan musuh dari para serdadu Belanda. Mengetahui kalau di rumah tersebut banyak pejuang yang berlindung di sana, maka sampai pada suatu ketika serdadu Belanda melancarkan serangan lewat udara dengan membombardir tempat tersebut, namun hanya dengan perisai sebuah tampah yang ditengkurapkan dan dileakan di halaman rumah. Alhasil dengan izin, lindungan, serta kekuatannya maka tempat dan lingkungan sekitarnya selamat dari serangan tersebut. Meskipun demikian tentulah tidak sedikit yang membenci dan memusuhi, tak lain adalah mereka yang berpihak pada company. Mereka selalu memata-matai dan selalu mencari kelemahan-kelemahan beliau. Hingga suatu ketika beliau dijebak oleh seseorang untuk meyakinkan kelebihannya atau kewaliannya, maka orang tersebut berkata pada company, seandainya dia benar-benar wali Allah, maka dia akan selamat jika ditembak. Namun jika wali bohongan, maka jika ditembak, jelas ia tak akan selamat. Dan pada saat terjadi penembakan beliau pun sempat melindungi orang yang berada di belakangnya, dengan segera beliau menyambar orang tersebut dan disembunyikan di belakangnya. Terdengarlah bunyi letusan mesu yang diarahkan ke tubuh Muhammad. Namun company pun merasa terheran-heran tubuh Muhammad Askal tak kelihatan yang tampak hanyalah segumpal asap mesiu yang baru saja meletus, kemudianlah asap itu mulai menipis, barulah beliau nampak dengan sebuah peluru berada di genggamannya dan peluru itu sempat diperlihatkan pula pada mereka seketika itu pula beliau berucap pada orang yang baru saja diselamatkan, nekas ora tauni petike, kowe sing kena. Artinya, seandainya tidak aku sembunyikan, maka kamu yang kena. Peristiwa ini diceritakan oleh orang yang pernah diselamatkannya. Setelah mengetahui kejadian tersebut selang beberapa hari, maka serdadu Belanda datang dengan komandan pasukan, mereka mohon maaf sambil membawa berbagai macam makanan dan sejumlah uang. Namun dengan rendah hati beliau tetap tidak mau menerima pemberian tersebut, bahkan menyuruhnya untuk membawa pulang kembali semuanya yang kemudian sampailah pada suatu saat beliau mengusir Belanda hanya dengan mengelilingi markas di Siwer, bahasa Jawa. Satu demi satu tiap hari tentara Belanda tewas meninggal tanpa sebab yang jelas. Dan akhirnya markas tersebut bubar dengan sendirinya habis tanpa penghuni. Begitulah cara beliau turut dalam berjuang memerangi penjajah PET waktu itu hingga Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut maka banyak masyarakat yang semula kurang yakin. Sejak saat itu mereka mulai yakin bahwa Muhammad Ashral adalah benar-benar seseorang yang memiliki kelebihan atau karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengenang jasa-jasa beliau sebagai wali Allah sekaligus turut memerangi company yang selama ini menindas rakyat negeri ini hingga pada akhirnya pada tahun 1960, kurang lebih dalam usia 113 tahun beliau wafat tanpa meninggalkan satu orang pun keturunan, dan beliau disemayamkan di Dukuh Kauman Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yang kemudian dikarenakan terkena erosi sungai Layangan, maka pada tahun 2000, makam beliau dipindah tidak jauh dari tempat semula, yaitu tetap masih berada di Dukuh Kauman Selatan.